Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan yang menyaksikan tayangan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Mulia dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembongkaran, kemudian pemeriksaan kembali, dan juga pemasangan kembali pada komponen penggerak daripada kendaraan, khususnya pada kendaraan Toyota Kijang dengan seri mesin yaitu seri 5K. Dan seperti yang bisa kita lihat, ini adalah objek praktik yang akan kita lakukan ya, terkhusus pada komponen diferensial. Ini merupakan diferensial atau gardan seperti yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua yaitu yang akan saya periksa yaitu propeller shaft. Kali ini saya akan melakukan pembongkaran diferensial. Yang mana pertama kita lakukan untuk melakukan pembongkaran diferensial yaitu melepas flange daripada diferensial, kemudian melepas bodi diferensial dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Pertama kita lepas mur yang mengaitkan antara flange dengan komponen-komponen diferensial yang ada di dalam bodi diferensial ini. Pertama kita kaitkan yang menggunakan obeng min ya, ke dalam lubang ini. Kemudian kita gunakan kunci sok berukuran 24 mm ya. Kita kaitkan ke sini, kemudian kendorkan. Sudah terbongkar, lepaskan. Mur sudah kita lepas, kita letakkan ke tempat yang aman. Semurnya kita lepas flange ini dari kaitannya pada bodi diferensial. Kita lepas. Sini terdapat busing yang dikaitkan secara permanen dan bisa kita lihat ini kondisinya masih dalam keadaan baik. Nah, kita lakukan pembongkaran pada bodi daripada diferensial ini. Untuk langkah-langkah pembongkarannya kita lakukan pelepasan pada mur yang mengaitkan antara diferensial ini dengan bodi daripada axle dari diferensial. Ya, kita menggunakan atau kunci T. Baik, di sini kita lakukan pembongkaran daripada murnya menggunakan kunci ring 12. Baik, jika sudah selesai membongkar daripada atau melepas mur-mur yang mengaitkan antara bodi diferensial dengan bodi daripada axle, daripada poros axle, maka kita lakukan pelepasan daripada bodi diferensial ini. Tinggal kita kembalikan saja. Baik, jika sebelumnya mur-mur pada bodi diferensial ini sudah kita lepas, maka langkah selanjutnya yaitu melepas bodi diferensialnya. Kita letakkan di tempat yang paling aman. Ya. Baik, jika sebelumnya diferensial ini sudah kita lepas langsung dari bodi axle-nya yang ini, ya maka langkah selanjutnya kita letakkan diferensial ini pada dudukan diferensial untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, jika kita sudah menempatkan diferensial ini pada tempat yang benar-benar lurus, ya maka langkah selanjutnya kita gunakan dial gauge untuk mengukur pemeriksaan daripada gigi-gigi dari diferensial ini. Kita letakkan dial gauge-nya ke sini, ya. Kita letakkan di sini, kemudian kunci diferensial ini dengan memutar selektor ini ke posisi on, ya, agar kemagnetan pada dial indikator ini benar-benar menempel pada dudukan diferensialnya. Jika sebelumnya kita sudah melakukan pembongkaran
unit daripada diferensial ini dari rumah gardan atau rumah diferensialnya, maka selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada run out dari ring gearnya. Untuk melakukan pemeriksaan run out, kita gunakan alat ukur berupa dial gauge. Dial gauge dengan memusatkan jarum dial gauge ini pada bagian belakang ring gear. Ya, di bagian belakang ring gear yang bentuknya miring ya, memiliki sudut kemiringan. Nah, pada bagian inilah jarum daripada dial indikator ini kita hubungkan gitu. Kemudian jika sudah dirasa pas, maka selanjutnya kita lakukan kalibrasi pada dial indikatornya. Ya, dimana kita bisa lihat jarum daripada dial indikatornya kita pusatkan ke titik 0. Ya, dan juga kita perhatikan bahwa titik dari dial indikator yang kecil ini itu harus diposisikan ke angka 0 jarumnya. Jadi ada dua jarum yang diposisikan pada angka 0 ya, gitu. Kemudian jika sudah, kita lakukan pemutaran pada bagian flange ya, yang letaknya di bagian bawah gardan atau di bagian bawah diferensial ini. Ya, kita putar seperti yang bisa kita lihat. Ya, di sini ada batas awal pemutaran ya. Bentuknya ada seperti garis ya di sini. Seperti garis, kemudian kita putar ya ring gearnya, dan kita lihat pergerakan daripada dial indikatornya itu. Jadi kita dapatkan tadi hasil terbesar dari pemutaran dial indikator ini sebesar 90 ya, menunjukkan angka jarum yang lebih besar ini ke 90 ya, sedangkan untuk jarum yang pendek ini pada posisi 0. Berarti artinya hasil pengukuran itu sebesar 0,90. Dan kita ketahui berdasarkan ukuran standarnya di job sheet itu sebesar ukurannya itu sebesar 10 mm ya, karena ini sudah melebihi batas standarnya atau batas yang seharusnya, maka ring gearnya ini harus dilakukan perbaikan ataupun penggantian unitnya itu dengan yang baru. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan backlash ya, pada ring gear. Kalau sebelumnya kita lakukan pemeriksaan run out, pada tahap ini kita lakukan pemeriksaan backlashnya. Untuk pemeriksaan backlashnya kita atur kembali ya, posisi atau kedudukan dari dial gauge-nya ini ke posisi yang tepat, dimana kita tempatkan jarum daripada dial gauge ini tepat di bagian gigi-giginya ya, bagian gigi-gigi dari di bagian ring gear-nya ini ya, kita atur posisinya, usahakan dial gauge-nya ini ditempatkan tepat di celah-celah dari ring gear-nya ini. Celah-celah giginya kita letakkan di sini. Oke. Sebentar. Ini sudah pas. Baik, ini sudah diposisikan dengan baik ya. Setelah itu kita lihat dari jarumnya, kita letakkan di bagian celah antara gigi 1 dengan gigi 2 yang ada di ring gear ini ya. Kita letakkan tepat di bagian ininya ya. Setelah itu kita atur atau kita kalibrasi dial indikatornya ini ke posisi 0 ya. Kita atur ke posisi 0 ya. Atur ke posisi 0. Oke.
Dan pastikan juga jarum yang kecilnya ini ke posisi 0 ya. Kita pastikan ke posisi 0. Oke, sudah berada di posisi 0, sudah kita kalibrasi ya. Jadi selanjutnya kita lakukan pergerakan daripada ring gearnya ini ke depan dan ke kanan dengan cara kita tahan flange-nya ini. Kalau sebelumnya kita pemeriksaan run out itu kita putar, kalau ini sekarang kita tahan. Dan yang kita gerakan ya, ini fokus ke ring gearnya. Kita gerakan ke depan dan belakang. Kita lihat ternyata ada pergerakan ya. Pergerakan sekitar, dari hasil pemeriksaan kita dapatkan ya, hasil pemeriksaannya itu sebesar 0,45 ya, sedangkan di ukuran di job sheet itu sekitar 0,13 hingga 0,18. Jadi kesimpulannya hasil pemeriksaan backlash dari ring gearnya ini terlalu besar atau melebihi standar, sehingga ring gear perlu dilakukan perbaikan ataupun penggantian unit dengan yang baru. Jika setelah saya sudah melakukan proses pemeriksaan, maka langkah selanjutnya saya lakukan proses pembongkaran pada unit diferensial ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melepas diferensial ini yaitu melepas baut pengikat ya, baut pengikat dari tutup bantalan ya, tutup bantalan samping. Di sini untuk melepas bautnya kita menggunakan kunci T ukuran 17. Di sini yang kita lepas yaitu tutup daripada bantalannya dan juga tutup daripada baut pengikat yang menutupi antara tutup bantalan dan juga bantalan ini. Kemudian kita juga lepas tutup bantalan yang bagian kiri ya. Oh ya, untuk tutup bantalan yang kanan itu kita pisahkan ya, kita pisahkan, jangan diletakkan di tempat yang sama antara tutup bantalan yang kiri maupun yang kanan ya. Sekarang kita lepas tutup bantalan yang kiri. Meski sudah terlepas, nah sini kita letakkan bautnya ini ke tutup bantalannya. Dan ini karena posisinya tadi di sebelah kiri, maka saya letakkan di sebelah kiri juga biar memudahkan untuk melakukan pemasangan nantinya. Untuk selanjutnya tadi kita sudah melepas ini, maka secara otomatis ya bagian daripada ring gear dan juga side gear ya, side gear ini itu akan terlepas dari diferensial. Dan sebelumnya diferensial ini dibagi menjadi dua unit roda gigi. Yang pertama itu adalah side gear ya. Ini merupakan komponen-komponen dari side gear, dan juga final gear ya, atau final drive, yang mana gigi-gigi daripada final drive itu terdiri dari roda gigi pinion atau pinion gear atau pinion drive ya, dan juga sini adalah roda gigi ring gear ya, yang berbentuk lebih besar daripada roda gigi lainnya seperti itu. Kemudian kita lepas kedua unit roda gigi ini dari rumah diferensial atau diferensial case ya. Ini merupakan diferensial carrier, sedangkan ini diferensial case. Kemudian kita pisahkan komponen-komponen ini ke tempat yang lebih aman ya. Kemudian bisa kita lihat secara pemeriksaan langsung ya, bodi daripada diferensial ini masih bagus kondisinya ya, tidak memiliki bagian yang retak ataupun patah ya. Di sini masih bagus sehingga masih dapat digunakan kembali. Namun bisa kita lihat bagian bantalan dalam ya pada diferensial ini mengalami oblak atau aus
sehingga bantalan dalam daripada bantalan pinion gearnya ini perlu dilakukan penggantian ulang. Dan juga bisa kita lihat ya di bagian dalamnya ini yang merupakan ya seperti bisa kita lihat ya, ini merupakan bearing spacer atau silinder jarak bearing ya, yang mengaitkan antara outer race bearing pada pinion drive ya, untuk memberikan memberikan run out ya pada drive pinion, sehingga dengan adanya silinder bearing spacer ini ya, tentu kinerja daripada poros pinion drive ini menjadi lebih baik. Namun seperti bisa kita lihat, kondisi daripada bearing spacernya ini sudah berkarat dan juga aus ya, sehingga kinerja yang dihasilkan dari pinion drive ini itu tidak optimal atau tidak maksimal kinerjanya, sehingga kita harus lakukan penggantian pada outer bearingnya ini atau bearing spacernya ini, juga dengan bantalan bearing utama ya pada tuas daripada pinion drive-nya ini. Tentu saja mungkin pemeriksaan secara visual ya pada bodi daripada diferensial ini. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada pinionnya, roda gigi pinion atau disebut juga sebagai pinion drive-nya. Di sini bisa kita lihat ya, roda giginya masih dalam keadaan baik kondisinya ya, tidak ada keretakan begitu. Kemudian di sini ada permasalahan ya pada outer race bearingnya, dimana bisa kita lihat ya, di sini putaran yang dihasilkannya itu cenderung sulit bergerak atau bergerakannya itu kurang bebas, sehingga bearing ini atau outer race bearing ini perlu dilakukan penggantian ya, agar kinerja daripada pinion drive ini saat meneruskan putaran daripada transmisi ke roda itu jadi lebih baik ya, ini lakukan penggantian. Dan seperti itu pemeriksaan secara visual mengenai pinion drive-nya. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan juga lebih lanjut terkait visual ya, terhadap differential carrier ya. Ini differential carrier yang di dalamnya itu terdapat beberapa gear ya, yaitu berupa side gear yang berjumlah 4 unit ya. Kemudian ini ada 2 outer race bearing ya, baik itu pada bagian output maupun inputnya ya. Ini output, kemudian ini input. Nah, di sini ring gear kondisinya juga masih dalam keadaan baik ya. Hanya saja ada korosi yang menempel pada bagian ring gearnya ini, sehingga kita lakukan pemolesan sebetulnya saja sudah cukup ya, agar karatan atau korosi yang menempel ini dapat hilang dari ring gearnya ini, dari permukaan ring gear gitu. Untuk selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada unit differential carrier-nya ini ya. Untuk melakukan pembongkarannya kita lepaskan beberapa baut yang mengikat differential carrier ya, ini dengan ring gear-nya menggunakan kunci ring 17 ya, menggunakan kunci ring 17. Dan perlu diketahui juga, untuk melepas baut-baut yang mengikat antara differential carrier dengan ring gear-nya itu dilakukan secara menyilang ya. Bukan secara menyilang. Kita lepas dulu keduanya ya. Kemudian jika sudah lepas, kita gabungkan bautnya ini ke penguncinya ya. Kemudian kita lakukan ini di bagian bawahnya, tampilkan. Jika baut-baut daripada baut pengikat antara differential carrier dengan ring gear yang sudah terlepas, maka langkah selanjutnya yaitu kita melepas outer race bearingnya ya. Namun dikarenakan SST yaitu berupa tracker yang sesuai dengan ukuran outer race bearingnya ini tidak
terdapat pada institusi kami itu atau institusi lembaga pendidikan yang sedang kami lakukan pengkajian mengenai praktik saat ini tidak ada barangnya, maka kami hanya melakukan pembongkaran pada komponen ring gear dan juga komponen-komponen set gear pada differential carrier-nya ini. Ya, untuk melakukan pembongkaran pada ring gear ini kita perlu menggunakan palu ya. Ring gearnya sudah terlepas dari differential carrier, maka langkah selanjutnya kita lakukan pelepasan pada set gear yang terdapat di dalam differential carrier ini. Ya, seperti yang bisa kita lihat secara visual ya. Mengenai set gearnya, ya di sini terlihat bagian dalam atau bagian roda gigi pada set gear ini masih bagus ya, atau masih bersih ya. Hanya saja di bagian belakang atau di bagian sisi-sisi pada roda giginya ini atau di gigi-giginya itu sudah terdapat beberapa yang yang terindikasi adanya korosi ya, sehingga ini bisa kita lakukan pembersihan korosinya ini dengan cara metode pengamplasan begitu. Dan kita bisa lihat juga dari poros penahan set gear bagian kiri kanannya ini ya, itu sudah berkarat ya kondisinya, atau ini sudah mengalami karatan, sehingga kita perlu lakukan penggantian ya pada porosnya ini. Apa lagi ya? Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu melepas batang penahan daripada poros tengahnya ini. Ini kan merupakan lubang daripada pemasukan ataupun pengeluaran porosnya, poros kedudukan set gear. Maka untuk langkah selanjutnya kita lepas batang penahannya ya, batang penahan porosnya ini dengan cara mencungkilnya menggunakan kunci L, dan pastikan untuk untuk melepasnya menggunakan kunci L yang ukurannya sesuai dengan lubang daripada tempat kedudukan dari porosnya itu sendiri ya. Baik, karena proses pelepasan poros penahannya ini tidak dapat dilepas ya, atau mungkin karena memang sudah lama tidak digunakan untuk praktik kembali ya, karena adanya pandemi ini, mungkin ini merupakan penyebab ya daripada mengapa poros penahan ini tidak dapat dilepas, sehingga ya kita bisa lakukan analisa saja mengenai proses pembongkarannya. Dan di sini untuk pembongkarannya mungkin saya melakukan dengan penjelasan saja. Yang pertama kita lakukan pembongkarannya itu yaitu melepas pin ya, pin daripada pin penahan daripada poros yang menahan set gearnya ini ya. Ini kan poros set gear dan ini adalah pin penahannya. Jadi ini ketika kita lepas, maka poros daripada penahan set gearnya ini bisa kita lepas. Jadi ini kita lepas, maka ini kita lakukan pelepasan itu menggunakan palu dan juga poros atau pahat ya. Kita ketok ke bagian bawah, maka poros ini akan terlepas.
Kemudian side gearnya ini tentu bisa juga kita lakukan pelepasan atau pembongkaran. Nah, begitu merupakan skema daripada pembongkaran side gearnya ya. Gitu. Kemudian untuk pemasangannya juga bisa dilakukan seperti proses yang sama. Jadi kita masukkan terlebih dahulu side gearnya, keempat side gear ini. Kemudian kita masukkan porosnya ini ya. Masukkan porosnya ini pada dua side gear yang bentuknya kecil seperti ini. Kita masukkan melalui lubang ini ya. Ada dua lubang. Bisa mungkin teman-teman untuk memasukkannya itu bisa dari kiri ataupun kanan. Begitu, itu sama saja. Kemudian jika sudah porosnya ini sudah masuk ke dalam side gear, maka langkah selanjutnya kita masukkan pin penahannya ini ya, penahan porosnya ini ke dalam lubang tempat kedudukannya. Di sini tempatnya, atau mungkin di sini ya, di sini bisa kita lihat. Nah, mungkin itu saja proses pembongkaran dan pemasangan side gear pada differential carrier. Baik, untuk pemasangan selanjutnya ya, kita pasang kembali ring gear pada differential carrier ya. Kita pasang dengan posisi gigi-giginya ini menghadap ke depan dari bagian utama daripada differential carrier-nya ini ya. Jadi roda giginya menghadap ke sana. Itu kemudian kita lakukan pemasangan menggunakan hal ini bertujuan agar roda gigi daripada ring gearnya ini tidak mengalami kerusakan ataupun pecah akibat kita menggunakan palu besi seperti ini. Kita gunakan palu karet. Kita lakukan pemukulan secara menyilang ya, agar masuknya ring gear ini pada differential carrier dapat seimbang gitu. Posisinya berkarat ya, jadi agak sulit juga ring gearnya ini masuk ke dalam differential carrier-nya untuk dapat berkaitan dengan baik ya. Kita perlu bersabar. Nah, ini hancur. Ring gearnya sudah merekat ya, atau berkaitan dengan differential carrier. Maka untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pemasangan kembali baut-baut pengikatnya ya. Untuk melakukan pemasangannya juga serupa dengan proses pembongkaran, mana kita lakukan pemasangan itu secara menyilang dan pasang secara menyilang ya. Seperti ini proses pemasangannya. Baik, ini kita lakukan pemasangan ataupun pengencangan itu secara menyilang ya. Menyilang.
Oke, karena tidak ada kunci momen, jadi pengencangannya diperkirakan berdasarkan tenaga saja. Baik, untuk langkah selanjutnya kita lakukan pemasangan unit-unitnya ini atau roda giginya ini ke dalam differential case ya. Langkah pertama kita masukkan itu pinion drive-nya ini atau pinion gear-nya ini ke dalam differential case. Ini kita letakkan di sini ke tempat dudukan penahan. Letakkan di sini. Untuk selanjutnya kita lakukan pemasangan pada tutup outer rest bearing pada diferensial. Kita pastikan pergerakan daripada final drive dan side gearnya ini itu saling masih bekerja dengan baik ya. Ternyata bisa kita lihat saat saya lakukan pemutaran pada ring gearnya, ternyata kedua roda gigi ini berputar dengan baik. Untuk selanjutnya kita lakukan pemasangan tutupnya ya. Pertama kita lakukan pemasangan tutup depan daripada gearnya ini maupun pada tutup atasnya kita lakukan pemasangan, dan pastikan ya pada bagian tutupnya ini area lengkungannya ini ya, area lengkungan ini kita sesuaikan dengan lengkungan yang ada di bagian bawah pada dudukan dari tutupan ini, tutupan gearnya ini ya. Area melengkungnya di sini, maka kita sesuaikan juga begitu. Ini sudah terpasang, kemudian tinggal kita pasang tutup di bagian kiri, bagian kanan. Kita sesuaikan juga bentuk lengkungannya, ya. Lengkungannya mengarah ke sana, ya. Berarti ini sudah pas. Pasangkan, kita gunakan palu karet ya, agar tidak merusak komponennya. Jika sudah terpasang, selanjutnya kita lakukan pemasangan pada bautnya ini ya. Selanjutnya kita lakukan pemasangan baut pada bagian kanan ya, pada bagian bearing sebelah kiri. Kalau tadi sudah kita lakukan pemasangan pada baut itu pada sebelah kanan ya. Karena di sini bautnya masing-masing terdapat satu, maka kita lakukan pemasangan satu. Kemudian juga sudah terpasang semua roda gigi pada diferensial ini, kita lakukan pemasangan pada dudukannya atau pada axle case-nya.
Jika diferensialnya sudah terpasang, maka selanjutnya kita lakukan pemasangan pada murnya itu ya. Lakukan pemasangan mur-murnya. Jika sudah terpasang, maka kita kencangkan bautnya menggunakan kunci T atau kunci ring. Ya, di sini kunci T yang digunakan adalah kunci T12. Baik, pastikan posisi daripada diferensial ini sudah terpasang dengan baik pada axle case ya. Kemudian setelahnya kita lakukan pemasangan pada poros axle ya. Poros axle bagian kanan dipasang. Kemudian kita pasang ini. Terakhir kita lakukan pemasangan pada flange atau companion flange ini ke dalam poros drive pinion. Nah, mungkin itu saja proses pembongkaran, pemeriksaan, dan juga pemasangan kembali pada diferensial. Untuk selanjutnya tonton dan simak video selanjutnya hingga habis. Terima kasih.